Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bab 7, yaitu garis, sudut, dan hubungan antara sudut. Kalian buka buku paket matematika, langsung misalkan bahas halaman 226. Perhatikan. Sini ada membentuk, mengukur, mengenali, dan menggunakan sifat sudut pada bangun datar. Kita bahas yang hanya dulu ya. Hubungan antar dua garis. Di sini ada beberapa gambar atau ada beberapa garis. Coba lihat. G1, G2. Ini garis G1 dan garis G2. Dia disebutnya garis yang sejajar. Bahas ini karena nanti tugasnya atau materi selanjutnya berhubungan dengan sifat-sifat garis sejajar, kemudian ini garis yang saling berpotongan. Miss terangkan dulu yang ini ya. G1 dan G2 itu dua garis yang sejajar. Kemudian ini G3 dan G4 berhimpit. Dia berhimpit kenapa? Karena di sini ada dua garis nih. Ini G3, ini G4. Kemudian dia berhimpit. Jadi seperti satu garis, padahal dia dua garis. Namanya berhimpit. Nah, yang sini garis saling berpotongan, satu ke sini, satu ke sini menyilang ya. Namanya saling berpotongan. Ini sejajar, berhimpit G3 dan G4. Jadi ini ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Garis G1 dan G2 dia sejajar. Garis G3 dan G4 dia berhimpit. Nih. Dan garis G5 ke sini menyilang dan garis G6 saling berpotongan ya. Sekarang kita lanjut ke ini halaman 227, membentuk dan mengukur sudut. Langsung buka saja halaman selanjutnya. Ini ada, perhatikan halaman 228, sudut ya. Sekarang kita membahas sudut. Ini yang A berhimpit, ini namanya yang B sudut lancip, C sudut siku-siku. Kemudian yang D sudut tumpul. Ini ada namanya di sini, kalian bisa lihat. Ini ada sudut setengah putaran, sudut 5/8 putaran, sudut 1 putaran. Perhatikan untuk sudut siku-siku, kalau kalian menghitung atau mengukur dengan menggunakan busur derajat, dia jumlahnya pasti akan 90 derajat. Ingat, semua sudut siku-siku nih, sudut yang ini jumlahnya akan 90 derajat. Untuk sudut lancip, karena dia bentuknya seperti ini, lancip ya, maka sudutnya besar sudutnya biasanya kurang dari 90 derajat. Kemudian untuk sudut tumpul, kalau kita tarik garis dari sini, garis lurus ya. Misalkan buat di sini garis lurus. Nah, garis lurus ini sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku pasti seperti ini. Nah, untuk sudut siku-siku itu 90 derajat ya. Nah, berarti untuk sudut tumpul biasanya jumlahnya lebih dari 90 derajat. Ini namanya sudut setengah putaran. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, setengah putaran itu dia 180 derajat.
besar sudutnya 180 derajat. Kemudian untuk satu putaran penuh ya, yang ini sudut satu putaran. Berapa satu putaran penuh itu? 360 derajat ya. Misalkan langsung bahas ke sini. Ini kalian mengukur menggunakan busur, kita skip saja. Kita ke ini, buka halaman 231. Sudut bertolak belakang, sudut pelurus dan sudut penyiku. Sudut bertolak belakang, sudut pelurus, sudut penyiku. Kita bahas dulu yang sudut bertolak belakang. Ini langsung ya. Nah, ini dia bertolak belakang. Dikatakan bertolak belakang ketika ada dua garis A dan garis B saling berpotongan. Ini seperti yang ini, yang tadi kita bahas nih, G5 dan G6 saling berpotongan sehingga dia membentuk sudut yang saling bertolak belakang. Ini bertolak belakang dengan ini, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3 ya. Untuk sudut yang bertolak belakang, maka nih ada di sini sudut bertolak belakang sama besar sudutnya sama. Misalnya di sini 30, di sini pun akan 30 misal ya. Kalau misalnya di sini 45, di sini pun akan 45. Sama halnya dengan yang ini akan sama besar dengan yang sudut sebelah sini karena dia saling bertolak belakang. Di sini misalnya 120, pasti di sini pun akan 120. Ingat, sudut yang bertolak belakang itu sama besar, harus kalian ingat karena nanti akan kita pakai, akan banyak dipakai sekali untuk sudut-sudut yang bertolak belakang. Kita langsung ke contoh soal ya. Ini contohnya dulu. Kalau ada soal seperti ini, perhatikan. Tentukan pelurus dan penyiku dari sebuah sudut yang besarnya 75 derajat. Nah, ini sudut siku-siku. Ini sudut berpelurus. Kenapa sudut berpelurus? Karena dia lurus. Nih, ini sudutnya lurus dari sini ke sini. Ya. Berapa jumlah atau besar sudut untuk sudut berpelurus? 180 derajat. Besar sudutnya 180. Kalau sudut siku-siku berapa? Dari sini ke sini 90 derajat ya. Perhatikan yang ditanyakan, tentukan pelurus dan penyiku dari sebuah sudut yang besarnya 75. Berarti kita akan mencari ini X-nya berapa. Dan sudut siku-siku di sini ada 75 derajat, Y-nya berapa? Itu ya. Kita akan mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Sini sudah ada. Misalkan sudut pelurus dan penyiku masing-masing adalah X dan Y. Maka karena di sini sudut berpelurus itu 180 derajat, ini namanya sudut pelurus ya, sudut berpelurus. Berarti yang sini ditambah dengan yang ini hasilnya akan 180 derajat. Maka jawabannya 75 derajat ini ditambah X sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruas, X sama dengan 180 plus jadi min 75 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 75 derajat berapa? 105 derajat. Berarti di sini X-nya 105 derajat gitu ya. Begitupun sama untuk sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Berarti yang sini ditambah yang ini akan 90 derajat. 75 derajat ditambah Y 90 derajat ya.
kita kita pindah ruas, Y sama dengan 90 derajat 75, pindah ke sini plus jadi min 90 derajat min 75 derajat, Y sama dengan 15 derajat. Jadi di sini Y-nya 15 derajat gitu ya. Di sini udah ada penjelasannya. Sekarang kita ke latihan soal langsung ya. Perhatikan di sini ada selesaikanlah soal-soal berikut. Untuk yang nomor 1, tentukan pelurus dan penyiku dari sudut-sudut berikut. Berarti kita dicari. Nih, perhatikan di sini ada pelurus dan penyiku. Berarti sama seperti dengan yang contoh ini di atas ya. Sini pelurus. Kalau untuk pelurus yang bentuknya seperti ini, dia lurus. Jumlah besar derajat. Besar sudutnya untuk yang berpelurus 180, sedangkan untuk yang berpenyiku contohnya yang seperti ini, besar sudutnya 90 derajat. Ingat ya. Nah, kita buat dulu untuk yang A. 42 derajat. Berapa pelurusnya? Berarti seperti ini ya. Coba ini pakai penggaris biar lurus. Jadi seperti ini dia. Nah, kira-kira seginilah 42. Sini sudah kita ketahui besar sudutnya 42 derajat. Kemudian ini dinyatakan dengan X. Untuk sudut berpelurus 180 derajat. Berarti 42 ditambah X sama dengan 180 derajat. 42 ditambah X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat. Ini derajat ya. Dikurangi pindah ruas 42 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 42 138 derajat ya. Berarti di sini 138 derajat. Sedangkan untuk yang berpenyiku, nah ini sini aja. Ini sudut siku-siku jumlahnya 90 derajat. Di sini sudah diketahui 42 derajat, berarti ini Y. Sudut berpenyiku besarnya 90 derajat. Berarti 42 derajat ditambah Y sama dengan 92 derajat. 42 derajat ditambah Y sama dengan 90 derajat ya. Y sama dengan 90 derajat dikurangi 42 derajat. Y sama dengan berapa? 48 derajat ya. 90 dikurangi 42, 48 ya. Berarti di sini 48 derajat. Gitu, gampang kan?